Terima kasih Tuhan sudah himpun kami pagi hari ini. Kami beribadah memuji Engkau lewat Zoom, dan kami percaya firman-Mu akan menolong kami mengerti isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang membawa puji-pujian Pak Rios, sehat biar dia tetap setia melayani Engkau ya Bapa. Kasih hikmat untuk menjaga bait-Mu yang kudus, agar hidup yang kudus, tubuh yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Makasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kalau kita yang lagi duduk mendengar firman Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Saya kasih tema pamer berkat Tuhan. Ya, ada istilah bersaksi buat berkat Tuhan, tapi saya agak sedikit saya bilang pamer berkat Tuhan. Nanti kita akan lihat sama-sama, saudara. Ini memang cocok untuk kita hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang itu tentang Hizkia sakit, ayat yang ke-11 itu bagaimana Hizkia sakit. Dan ini luar biasa saudara di zaman Hizkia. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, ini bagus saudara. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kita loncat ke ayat 8 saudara. Dan akhirnya sembuh, dan Hizkia minta tanda. Ayat 8. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini bukan inti, tapi ini pengantar saudara. Raja Hizkia ini memang raja yang spektakuler pada waktu itu, saudara. Ya, dia jadi raja umur 26 tahun dan dia memerintah selama 29 tahun. Jadi umurnya kira-kira 54 tahun. Jadi kalau 54 kurang 15, sekitar 34 tahun ketika firman ini datang kepada dia. Masih sangat muda. Raja Hizkia termasuk raja yang cakap. Dia dapat mengatur tatanan kota yang luar biasa. Airnya dibuat baik. Begitu. Benteng-bentengnya dibangun bagus. Untuk dalam hal arsitektur, dia memang termasuk cakap Raja Hizkia ini, saudara. Masih muda. Jadi ketika umur 39-40, saudara, firman Tuhan datang. Bagaimana dia masih muda begini? Tahu firman Tuhan datang bahwa engkau akan dipanggil Tuhan. Ya saya bilang, pesan sudah kepada keluarga. Wah, ini satu hal yang menakutkan, saudara. Di umur-umur yang sangat potensi, tiba-tiba firman Tuhan bilang, Bang, balik udah bang. Pesan terakhir untuk keluargamu. Wow. Ini saudara, Hizkia kayaknya belum terima. Di ayat yang ketiga, ini keadaan Hizkia, Raja Hizkia. Dia katakan begini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati,
Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Jadi saudara, dia punya kemampuan bernego dengan Tuhan. Mampu tawar-menawar dengan Tuhan dengan memaparkan kebaikannya, saudara. Tuhan, aku kan setia kepadamu. Aku terlalu baik kepadamu. Aku tulus. Bagaimana mungkin engkau bisa panggil aku dengan cepat ini, saudara? Ketika dia memaparkan kebaikannya, wah, orang ini rupanya dia punya kemampuan menyimpan hal-hal yang baik itu. Dia tidak mudah melupakan itu. Dan itu menjadi modal untuk tawar-menawar dengan Tuhan, saudara. Inilah pribadi Hizkia. Dan apa, saudara? Ketika Yesaya belum jauh, Tuhan bilang, Yesaya balik. Katakan kepada raja umatku, ya, aku memenuhi permintaannya karena Daud. Wah, ini juga ya. Ini satu satu prinsip Tuhan itu, ya oke lah, dia memperhitungkan itu. Tapi karena Daud, saudara. Asik ya, ini kita kupas. Karena Daud, sehingga Hizkia ini ditolong oleh Tuhan. Aku akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Jadi Tuhan tidak kasih lama, saudara. Ya, hanya 15 tahun. Artinya ya, kalau dia umur waktu itu sekitar 39, 40, ya 54 lah. 54, 55. Jadi apa yang engkau akan buat di umur 15 tahun itu? 15 tahun. Dan saudara, Yesaya menawarkan tanda bagi dia. Ya, kalau di Yosua itu matahari berlambat terbenam. Tapi di Hizkia ini, saudara, hanya untuk mau sembuh dari penyakitnya ini, dia minta tanda. Hizkia kasih tanda, minta memperkan tanda. Matahari akan maju 10 tapak atau mundur. Dia pilih, saudara. Kalau dia pilih sih tidak masalah, saudara. Tapi cara dia pilih ini, dia bilang begini. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu ayat 10 ya. Untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Saudara, wow, ini pikiran Hizkia nih. Satu, dia punya kemampuan yang hebat, dia hatinya baik, tapi selalu menganggap ringan mujizat-mujizat dari Tuhan. Saudara. Dia pikir kalau matahari maju 10 tapak itu ringan bagi dia. Wah, ini saya bilang, wow, hebat juga raja ini, saudara ya. Dia bilang kalau bagaimana? Bagaimana matahari bisa maju 10 tapak? Itu nggak gampang, saudara. Tidak sembarang. Yosua saja itu karena Tuhan yang buat matahari berlambat-lambat. Tapi dia menurut Hizkia itu terlalu ringan. Tapi kalau bisa mundur. Wah, bayangkan permintaannya ini bisa menggoncang alam semesta, saudara. Ini pribadi Hizkia. Dan apa yang terjadi? Mundur 10 tapak dari ukuran matahari yang dibuat oleh Raja Ahaz. Artinya bayang-bayang matahari tidak pernah mundur. Hanya di zaman Hizkia ini dicatat dalam Alkitab bahwa matahari sempat mundur 10 tapak. Ini spektakuler, saudara, Raja Hizkia ini. Dia anggap bahwa ringan kok kalau matahari itu maju. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-12 dari 2 Raja-Raja 20, kita akan mendalami Raja Hizkia. Pada waktu itu, ya betul, saudara. Jadi, saudara nanti bisa akan baca di ayat 12 sampai ayat 21, saudara, dari Hizkia 20. Ketika Hizkia sembuh dari sakitnya, dia dikasih umur hanya 15 tahun. Dan peristiwa itu didengar oleh raja-raja. Jadi mereka datang mau menyaksikan bagaimana seorang raja yang masih muda ini mengalami hal yang luar biasa. Jadi banyak raja-raja datang, kemudian mereka tidak kosong aja, mereka pasti bawa persembahan-persembahan. Dia itu 14 dari 2 Raja-Raja 20. Kemudian datanglah Nabi Yesaya, Raja Hizkia, dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata pada Hizkia, dengarlah firman Tuhan. Saudara bisa baca lanjut, saudara. Kisah ini sering kita khotbahkan, tapi saya ingin kita kupas lebih dalam.
Saudara, ketika raja-raja itu datang, Hizkia memamerkan istananya. Ini senjata-senjataku, ini gudang-gudang penyimpanan makananku, ini bangunanku, ini tata kotaku. Semuanya diperlihatkan. Termasuk isi dapurnya, tatanannya semua, saudara. Rupanya, Hizkia ini punya satu sifat yang bagi saya, dia suka memposting. Ya bagus ya kata ini. Kata ini juga saya baru ketemu di, kalau dulu kita bilang pamerkan. Dia memposting, memamerkan kebaikan Tuhan. Gitu. Ini kalau bukan saya baik, tidak mungkin Tuhan berkati saya kan. Tidak mungkin Tuhan bisa kasih mundur 10 tapak matahari ke belakang. Kira-kira itulah yang ada di pikiran Raja Hizkia. Sehingga apa saudara? Cenderung dia untuk memamerkan pamer kekuatan, kebaikan dari Tuhan dan kekuatan daripada dia. Ini apa? Kalau kita baca sepintas, saudara, kita tidak tangkap. Tapi ini saudara, apa salahnya saudara? Dia menyaksikan segala kebaikan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi apa ternyata saudara? Tuhan memandang itu jahat. Saudara. Ini ada hal yang dapat kita pelajari di sini. Ketika kita mulai memamerkan segala berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, itu jahat. Dan turunlah hukuman. Kalau awal sebelumnya dia disembuhkan, karena dia mengeluh. Bagaimana dia baik hati. Tuhan, bagaimana saya baik hati, saya setia kok Tuhan, saya harus mati. Oke lah, Tuhan kasih dia umur. Tapi ketika dia mulai memamerkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dia pamerkan saudara. Disinilah Tuhan sakit hati saudara. Tuhan bilang, apa yang engkau akan pamerkan tadi, kau ketonkan kepada semua raja, itu semua akan diambil semua. Bahkan keturunanmu akan jadi budak di Babel sana, saudara. Saya pelajari ini, saudara. Oh Tuhan, ternyata apa yang terjadi di Hizkia itu terjadi di zaman sekarang, saudara. Mungkin kita menang dalam pertempuran, tapi kita bisa kalah tunjukkan. Saudara, iblis dia tidak kekurangan akal. Mungkin dia kalah, saudara. Kepalanya diinjak. Tapi dia menyiapkan satu media, satu panggung di mana kita mempertontonkan keberhasilan kita. Nah, saat itulah kita jatuh, saudara. Tanpa kita sadar. Ketika kita mempertontonkan kebaikan Tuhan, keberhasilan kita, kita jatuh. Dan saya bilang, panggung apa itu Tuhan? Sekarang, saudara. Media sosial itu panggung yang tanpa kita sadari, itu telah dibangun oleh dunia. Untuk mempertontonkan kebaikan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita. Dengan banyak alasan bahwa ini karena Tuhan memberkati saya. Tapi di saat itulah kita jatuh. Satu ayat, saudara. Ada satu kisah lagi yang hampir sama dengan nenek moyang daripada Hizkia, yaitu di 1 Tawarik 21, saudara. Kita buka sama-sama, mungkin kita bisa baca sama-sama, saudara. Kita maju ya, 1 Tawarik 21. Yang duduk dan bawa Alkitab, kita bisa baca sama-sama. Di 1 Tawarik 21, iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Betseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlahnya. Kita loncat, ini kisah yang jarang kita ini ya. Ayat 7, tetapi hal itu jahat di mata Allah. Saudara, Daud memang sulit dijatuhkan, saudara. Dia selalu minta ampun. Tapi ada satu peristiwa di dalam 1 Tawarik 21 ini, iblis ganggu dia dengan suruh dia hitung kekuatanmu. Kalau kita baca di 1 Tawarik 21 ini, Daud jatuh, saudara. Dia hitung kekuatan perangnya. Dan Yoab melaksanakannya itu, saudara. Itu tercatat, nanti saudara baca, saudara, itu tercatat kurang lebih 1.570.000 pasukannya. Ada dua suku yang tidak didata karena Yoab sakit hati. Suku Lewi dan Benyamin.
Jadi kalau itu dua suku dihitung, saudara, itu kekuatan pasukan perang kurang lebih 2 juta. Di zaman itu, saudara, kekuatan bangsa dengan kekuatan pasukan perang 2 juta. Sekarang jarang ada bangsa. Indonesia saja kekuatan pasukan perangnya paling 430 ribu. Sekitar 500 ribu. Jadi kalau Israel di zaman itu dengan Indonesia zaman sekarang, Israel akan menang. Apalagi zaman sekarang, saudara. Kekuatan pasukan perang. Amerika pun tidak, saudara. Amerika paling hanya sekitar 1 juta kurang. 931 ribu kekuatan pasukannya. Nah di zaman itu, saudara, kekuatan perang yang luar biasa, pasukan yang luar biasa, 1.570.000, dua suku belum tercatat. Dan ketika Daud tahu kekuatan pasukannya, apa yang terjadi, saudara? Sombongnya Daudnya minta ampun. Karena Daud berpikir peperangan dimenangkan oleh karena kekuatan pasukan. Padahal tidak. Di dalam pengalaman, di dalam sejarah dicatat bahwa Israel menang itu karena campur tangan Tuhan. Di Gideon pun demikian, saudara. Tuhan bilang kasih kurang pasukan sampai 300 orang aja. Supaya kau tahu bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Tuhan, bukan karena kau. Nah, Daud tidak, saudara. Daud kecele, dia salah langkah. Dia menghitung kekuatan pasukannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Masuklah kesombongan itu. Dan Tuhan anggap itu jahat, saudara. Akhirnya dia dikasih 3 pilihan. Kau 3 tahun kelaparan, atau 3 tahun jatuh di tangan musuh, atau 3 hari, 3 bulan jatuh di tangan musuh, atau 3 hari kau kena pedang Tuhan. Itu pilihan yang sulit, saudara. Akhirnya apa, saudara? Saudara baca di Tawari 21 ini, dia pilih 3 hari jatuh di pedang Tuhan. Akhirnya penyakit sampar makan sampai 70 ribu pasukannya mati. 5% dari jumlah pasukannya habis, saudara. Wow. Itu dibayar 70 ribu orang itu dibunuh Tuhan. Dibayar karena dia hanya menghitung kekuatannya, saudara. Dan itu jahat di mata Tuhan. Ketika kita mulai tahu kekuatan kita, kita mulai tahu, ini mau proyek ini ya, berapa kekuatan kita. Ketika kita tahu kita punya modal, kita punya kekuatan, itu kita akan tidak lagi bergantung sama Tuhan, saudara. Amin. Kita mulai, ini ada dukungan dana, ada ini. Nah Tuhan tidak mau itu. Proyeknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, peperangannya Tuhan. Tuhan mau kita hanya tergantung kepada dia. Daud tidak. Daud pikir dengan besarnya kekuatan dia akan menang dalam pertempuran. Tapi Tuhan anggap itu jahat, saudara. Mengetahui kekuatan kita dalam proyek Tuhan, mengetahui jumlah kas rekening kita dalam proyek Tuhan, itu jahat kata Tuhan. Apalagi saudara kita mempertontonkan kebaikan Tuhan yang tadi di dalam raja-raja itu, saudara. Baru saya pelajari, oh Tuhan, ada juga ya. Ternyata selama ini kita pikir jahat itu, saudara, perbuatan kita. Tapi tidak, saudara. Alkitab menulis, ini Tuhan anggap ini jahat. Sebenarnya Tuhan kalau begitu di mana? Adakah di perjanjian baru yang itu jahat? Ada, saudara. Kita buka sama-sama. Mari saudara yang diberkati Tuhan, yang masing dengar firman Tuhan, kita lihat di dalam Matius 7 ayat 23, saudara. Kita mempertontonkan kebaikan Tuhan. Itu ternyata di hati Tuhan itu jahat. Matius 7 ayat 23. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berseru terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan saudara, di saat-saat terakhir, di pengadilan terakhir, mereka masih lagi posting kebaikan mereka. Bukankah kami sudah begini-begini? Gitu. Nah kita orang benar itu kadang-kadang kita suka memperhitungkan kebaikan kita. Untuk Tuhan tidak boleh, saudara, ternyata. Tuhan anggap itu jahat. Di dalam Matius 7 ini saya pikir, di mana kejahatannya kalau dia ngomong bahwa dia telah melayani Tuhan? Saudara. Apa salahnya kalau dia ngomong sama Tuhan, buat Tuhan, kan saya sudah melayani engkau, masa Tuhan mau hukum saya, jadikan saya kambing?
Tapi Tuhan bilang itu jahat. Jadi ternyata Tuhan ukuran baik atau tidaknya kita itu di motivasi kita, saudara. Gitu. Motivasi itu penting dalam pelayanan. Engkau dipakai ke ini, motivasimu apa? Engkau buat ini, motivasimu apa? Nah di Matius 7 ini, saudara, itu motivasinya ternyata, hatinya. Jadi orang-orang ini, kambing ini waktu dalam pelayanan hebat-hebat semua. Bahkan mati pun dunia merayakan dengan luar biasa. Dengan upacara 3-4 hari. Dikasih penghargaan yang luar biasa. Tapi di mata Tuhan itu jahat. Orang-orang yang suka memposting kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Ternyata kalau motivasinya jelek itu tidak baik. Kita lihat kembali tuh tadi di dua raja-raja tentang Hizkia. Dia lolos, saudara. Dia lolos itu karena raja ingat, Tuhan ingat kebaikan nenek moyangnya itu Raja Daud. Tapi setelah itu apa yang dia buat, saudara? Dia memposting, memamerkan hasil dari Tuhan buat dia. Tapi di dalamnya tersembunyi, terselip bahwa itu semua karena saya. Nah kadang-kadang kita ada di situ, saudara. Kita hamba-hamba Tuhan ini, kita suka bersaksi, ini karena saya sudah berhasil membuat ini, saya bisa menolong ini, saya punya ini semua berkat. Memang kata-katanya itu manis. Tapi motivasi hati tidak ada. Ketika kita memposting berkat-berkat Tuhan, itu bagi Tuhan itu jahat. Saya baca satu artikel ketika ada satu hamba Tuhan ke Cina dan banyak orang Cina bersaksi. Dia kaget dengan tipe-tipe di Cina saja mereka bersaksi. Kalau di Indonesia, saudara, itu hampir semua kesaksian kita tentang berkat Tuhan. Kita selalu bersaksi tentang berkat Tuhan, dapat ini, dan itu semua. Tapi di Cina sana, saudara, ini pengalamannya dia ya. Saya tidak tahu kalau mungkin ada saudara yang di Cina. Di Cina sana, saudara, mereka bersaksi itu bukan tentang berkat, tetapi penderitaan yang mereka alami sehingga mengenal Kristus. Dan apa yang terjadi di Cina? Sekarang di Cina sekitar 100 juta penduduk Kristen di Cina. Walaupun penduduknya miliaran. Tapi ada pertambahan yang signifikan di Cina sana. Di Cina banyak orang yang begitu percaya kepada Tuhan. Bukan karena apa? Karena kesaksian orang-orang percaya di sana. Bahwa mereka menderita tapi di dalam kebenaran. Ya. Kalau kita mah di Indonesia ya kita terbuka saja. Hampir banyak kesaksian kita. Postingan-postingan kita di media-media sosial. Itu tentang berkat Tuhan semua, saudara. Mari, saudara. Kita hamba-hamba Tuhan. Kalau saya juga kaget juga ketika ini dibukakan pada saya. Wow, berarti selama ini saya salah dong. Ya kan? Saya punya filsafat, kalau saya tidak diberkati, bagaimana saya bisa memberkati orang? Itu filsafat yang saya punya kan. Ya, diberkati untuk memberkati. Ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada begitu, saudara. Tuhan bilang kalau kau pergi, aku mengutus engkau tidak boleh bawa apa-apa gitu. Makanan juga boleh bawa, pakaian juga boleh bawa banyak-banyak. Artinya kita tidak mengandalkan apapun dalam pelayanan. Kita di sini kan hampir semua hamba-hamba Tuhan. Nah kalau kita tidak mengandalkan apa-apa, bagaimana kita harus memposting apa-apa, saudara? Maka ketika dalam peperangan, kita selalu menang dalam peperangan. Tapi kita kalah di panggung pertunjukan. Ketika kita bersaksi, itulah kekalahan kita. Nah iblis, bahasa Kopang bilang, dia tepak kita di situ, saudara. Ya. Dia cari kita di saat kita tidak tahu apa-apa. Dan ini ada sekarang. Kita sudah ada panggung. Media sosial merupakan panggung pertunjukan kita, saudara. Apa yang kita mau tunjukkan di sini? Apalagi saudara, hamba-hamba Tuhan sekarang, kita terus terang aja. Banyak mereka kita posting hal-hal yang spektakuler yang kita alami. Dan ternyata di mata Tuhan itu jahat. Kita bisa belajar dari Daud maupun Hizkia, maupun di perjanjian baru, kambing ini, saudara. Ketika kita mulai memamerkan keberhasilan kita, kekuatan kita. Dan memang, saudara, sekarang banyak hamba Tuhan, anak Tuhan takut menderita, saudara. Mereka tidak mau di area itu, saudara. Bagaimana Tuhan utus kita hanya pas-pasan. Tapi Tuhan siap menjamin. Pergi, jangan bawa lebih ya. Pakaian satu badan aja.
Pakaian seitu aja, makanan seitu aja. Artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Dalam pelayanan tidak boleh mengandalkan rekeningmu. Tidak boleh mengandalkan sponsormu. Tidak boleh mengandalkan orang lain. Karena itu jahat. Ketika Daud mengandalkan kekuatan pasukannya, dia dikasih hukuman. Pilih, dia akhirnya pilih 3 hari kena pedang Tuhan. Dan sampar membasmi 70.000 orang-orang terbaik. Dan saya melihat itu, saudara. Ya, di dunia pelayanan kita lihat kok banyak hamba Tuhan yang terlalu banyak posting keberhasilannya, kebaikannya. Orang-orang terbaiknya disapu bersih oleh Tuhan. Karena dia tahu kekuatannya dia. Dan ada kecenderungan, saudara, semoga ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Saya melihat ini ketika ada hamba-hamba yang spektakuler, dia berhasil dalam mendirikan satu gereja. Katakanlah gereja itu gereja Kristen Jakarta. Kemudian bertumbuh lagi di Papua, tapi namanya tetap Gereja Kristen Jakarta. Akhirnya dia hitung, berapa sekarang gereja kita? Wah, udah ada 40 nih. Udah 50 gereja Jakarta nih, ada di mana-mana sampai luar negeri. Kalau begitu kita buat aja satu sinode. Karena dia tahu kekuatannya dia. Amin. Ketika kita tahu kekuatan kita, kita mulai makan puji di sini. Ada kesombongan, saudara. Dan banyak terjadi hal-hal itu ketika mereka kuat. Nah, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau Daud menang peperangan karena jumlah pasukannya, tapi karena Tuhan, saudara. Saya mau kita hamba Tuhan. Kita tahu sudah nih. Kita harus punya mata yang jeli. Kita mau menang di pertempuran atau kalah di panggung. Ini repot, sudah. Dan panggung ini ada sekarang di hadapan kita. Media sosial ini panggung. Apa yang kita pertontonkan di situ? Jangan seperti Hizkia, saudara. Dia kalah, saudara, ketika mempertontonkan keberhasilannya dia. Ini gedung saya, ini emas saya, perak saya. Saudara baca tadi di Dua Raja-Raja itu, saudara. Jatuh dia di situ, saudara. Akhirnya umurnya hanya 54, 55 tahun. Dia tidak dikasih lagi berkuasa lama-lama, saudara. Dan ini Tuhan terima kasih. Kenapa saya baru tahu? Ya. Selama ini saya pikir ada banyak hal yang saya berpikir demikian. Tapi Tuhan tidak. Tuhan bilang ini, kamu akan kalah di panggung kalau kau tidak setia sama Tuhan. Mungkin dalam penderitaan engkau menang. Dalam perintisan engkau menang. Kau bertahan. Tapi ketika engkau sukses, engkau kalah di panggung. Panggung pertunjukan media sosial kita harus hati-hati, saudara. Kita lihat postingan kita. Apa yang selama ini kita posting. Jangan sampai di mata Tuhan itu jahat, saudara. Mungkin kita bilang, kita memberkati orang. Oke. Tapi Tuhan lihat motivasi hatimu. Ketika engkau tampilkan itu, apa yang ada di isi hatimu. Dan itu hanya ketahuan pada hari penghakiman, saudara. Kita nggak bisa. Mungkin kita bisa cium baunya, tapi samar-samar. Tapi Tuhan mampu mencium motivasi kita. Dan ketika itu terjadi, Tuhan bilang itu jahat. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sudah tegur saya. Supaya saya harus berhati-hati untuk memamerkan kebaikan-Mu, saudara. Saya tidak mau jatuh ketika saya sudah hebat, sudah menang, sudah bertahan. Saya jatuh hanya dalam hal postingan. Dalam hal pamer berkat Tuhan, saudara. Ini bukan kita jatuh dalam hal kita memamerkan berkat Tuhan seperti Hizkia dan Daud. Pun mereka jatuh di situ. Bayangkan. Dan ini memang khusus. Berarti ini makanan untuk kita hamba Tuhan. Karena kita ada di area ini, saudara. Di area ini. Oke. Di anak-anak Tuhan juga. Tapi mari, saudara. Mulai dari kita hamba Tuhan. Makasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menegur kami, memperingati kami. Kalau kami menang dalam peperangan, maka kami juga harus menang di dalam panggung pertunjukan. Kami tidak kalah, Tuhan. Kami percaya Engkau punya maksud yang luar biasa untuk kami. Ini areanya, ini zamannya panggung pertunjukan disodorkan di hadapan kami. Dan banyak saudara-saudara kami yang gagal di sini, Bapak. Mereka Engkau sebut kambing ketika mereka mempertahankan keberhasilan mereka. Menceritakan kebaikan pelayanan mereka. Tuhan ampuni kami, Bapak. Kau ingatkan kami, sadarkan kami. Supaya kami berhati-hati. Kami menang dalam medan pertempuran. Tapi menang juga di atas panggung. Makasih buat firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami disadarkan, diingatkan.
untuk tetap setia di dalam jalanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.